Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Limit Breaker. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah memindahkan Sisu entah kemana, pimpinan HYBE pun berujar kepada Kibong bahwa dirinya telah melihat masa lalu Kibong melalui peralatannya dan memujinya bahwa Kibong memang luar biasa. Sedangkan Kibong saat ini masih dalam posisi bertarung melawan monster dengan level 10 bintang. Lalu pimpinan HYBE pun meminta Kibong untuk melawan monster itu tanpa senjata apapun. Akan tetapi dengan santainya mengatakan jika dirinya tak tahu senjata apa yang dia maksud. Namun sepertinya peralatan itu tak sepenuhnya menunjukkan semua masa lalunya, karena dia berpikir bisa menghentikan dirinya hanya dengan monster ini. Bersamaan dengan hal itu, Kibong pun mencabut satu lengan monster itu dengan mudahnya tanpa senjata apapun. Dikarenakan hal itu, monster itu pun marah dan menyerang Kibong. Namun hanya dengan sekali pukulan, Kibong pun langsung membuat monster itu pindah alam hingga membuat sisa monster lainnya pun tak bisa bergerak sama sekali dari posisinya. Kemudian Kibong pun menanyakan kemanakah dia membawa Sisu pergi. Sedangkan di dalam sebuah ruang dimensi terlihat Sisu yang terbaring tak membuka matanya. Dimensi itu adalah ruang tutorial. Sisu pun terkejut karena ada suara yang menyapanya hingga dia pun langsung sadar dari kondisi yang sebelumnya terbaring. Kemudian suara itu pun bertanya kenapa Sisu ketakutan seperti itu. Menanggapi hal itu, Sisu pun menanyakan apa yang dia inginkan darinya, serta menanyakan apa yang akan terjadi setelah dirinya kembali kepadanya. Akan tetapi suara itu pun mengatakan jika pertanyaan Sisu itu sungguh aneh, karena sejak awal mereka berdua merupakan satu kesatuan. Kemudian Sisu pun masih merasa penasaran apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sisu menduga pasti dia ingin merubah bumi menjadi dungeon. Kemudian dia pun menjelaskan bahwa dirinya sudah mengamatinya dengan baik, dan karena hal itu dirinya membuat para manusia bisa menemukan Daystone dan membuat mereka bisa menggunakannya. Karena semakin mereka menggunakan Daystone, maka energi dungeon di bumi akan semakin menyebar. Jadi sekarang dia meminta Sisu untuk kembali kepadanya untuk menyempurnakan dirinya. Bersamaan dengan hal itu, kabut hitam pun tiba-tiba menyelimuti Sisu, kemudian kembali ke tempat Kibong dan pimpinan HYBE saat ini. Pimpinan HYBE pun mengatakan jika Kibong seperti anak-anak saja karena memberi nama Sisu kepada alat itu. Akan tetapi Kibong tak memperdulikan hal itu dan meminta agar dia menjawab pertanyaannya saja di mana Sisu berada saat ini. Pimpinan HYBE pun mengatakan jika Sisu saat ini sudah lenyap, karena sedari awal alat itu merupakan bagian dari alat yang dirinya miliki. Jadi saat ini dia hanya kembali ke asalnya saja. Dan setelah itu kembali ke tempat Sisu berada saat ini, dia bisa melepaskan diri dari kabut hitam itu dan membuat dia terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Sisu itu. Sedangkan Kibong yang mendengar penjelasan dari pimpinan HYBE itu awalnya terkejut, namun langsung menyangkal omong kosong yang dikatakan pimpinan HYBE itu. Karena Sisu tak bisa dikalahkan dengan mudah. Lalu Sisu yang berada di ruang tutorial yang menolak bergabung dengan dia pun meminta maaf karena 3000 tahun adalah waktu yang terlalu lama untuk membuat dirinya kembali dan bersatu dengannya, karena hal itu sangat menjijikkan. Mendengar jawaban Sisu itu, dia pun tak terima karena Sisu lebih memilih manusia biasa daripada dirinya. Sambil tersenyum dan dengan keyakinan penuh, Sisu pun meminta dia untuk menjaga ucapannya karena Kibong bukanlah manusia biasa. Sedangkan dia merasa kasihan kepada Sisu yang bertindak seperti itu. Sebab penolakan Sisu ini masih masuk dalam perhitungannya. Jadi dirinya masih bisa menyerap Sisu secara paksa agar bisa menyempurnakan dirinya. Dan Sisu pun menanggapi sambil tersenyum bahwa hal itu tak akan mudah. Kemudian kembali ke Kibong yang saat ini menghabisi sisa monster yang berlevel 10 bintang satu persatu menggunakan pukulannya. Akan tetapi monster itu kembali beregenerasi yang menandakan bahwa monster itu bisa beregenerasi tanpa batas. Walaupun menurut Kibong itu adalah kemampuan yang biasa saja.
Akan tetapi pimpinan Hai pun tertawa senang melihat hal itu. Lalu mengatakan jika dirinya merasa kasihan kepada Kipong yang terlihat sok kuat, padahal Kipong melakukannya hanya untuk menutupi perasaan takutnya. Dan bertanya kapankah Kipong akan mengalahkan semua monster itu. Kapankah Kipong bisa menjaga dunia ini? Besok, tahun depan, atau selamanya? Mendengar hal itu, Kipong pun tambah kesal dan memusatkan kekuatan besarnya di tangannya. Lalu memukul monster itu secara bersamaan, membuat monster-monster itu pun lenyap tak tersisa. Sembari menjawab jika dirinya akan melakukan semua itu sekarang. Kemudian berpindah ke Korea. Saat ini terlihat bahwa Jugu sedang didatangi oleh seekor burung elang yang tengah memberinya sebuah informasi. Lalu Yui pun menanyakan apa yang dikatakan oleh burung elang itu kepada Jugu. Dengan muka yang serius, Jugu pun mengatakan jika elang itu menginfokan bahwa mereka para monster sudah ada di depan mereka. Sontak hal itu membuat mereka terkejut dan bersamaan dengan hal itu tiba-tiba terdengar gerombolan para monster yang sedang bergerak mendekat ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, Yubin pun menyiapkan daggernya dan langsung maju ke depan menghabisi para monster yang mendekat ke arah mereka. Hal itu juga diikuti oleh Akho yang melompat sembari mengatakan jika dirinya adalah Akho dari Provinsi Shandong dan tak ada kata kalah dalam kamusnya. Dan mengalahkan monster-monster itu dengan memindahkannya ke dalam instant dungeon miliknya. Lalu menyombongkan hal itu kepada Yubin dengan mengatakan jika dirinya telah mengalahkan 8 monster. Akan tetapi seperti sebelumnya, Yubin pun tetap mengatakan jika Akho masih saja lambat. Kemudian mereka pun melanjutkan menghabisi monster-monster yang mendekat. Sedangkan Jugu dan Yui merasa jika kombinasi Yubin dan Akho terlihat sangat cocok. Kemudian mereka berdua juga memutuskan untuk berangkat juga, serta Jugu menambahkan bahwa teman-temannya saat ini sudah siap untuk menyerang. Bersamaan dengan hal itu, Yui pun menarik nafas panjang dan langsung maju menyerang ke arah monster itu menggunakan tongkat sihirnya dan mampu mengalahkan monster yang dirinya lawan. Tak hanya itu, Yui juga mengeluarkan sihir petir untuk melawan monster lainnya. Terlihat bahwa pertarungan mereka terjadi sangat intens. Sedangkan Jugu terlihat sedang didatangi monster yang berwujud seperti T-Rex. Namun monster itu langsung gemetar ketakutan. Itu disebabkan karena banyak pasukan hewan berada di belakang Jugu. Melihat monster itu ketakutan, Jugu pun mengatakan kepada hewan-hewan itu dirinya pernah mendengar bahwa ekor kadal itu rasanya sungguh sangat enak. Bersamaan dengan hal itu, monster itu pun langsung berpindah alam. Kemudian para penjaga yang ada di rumah sakit itu pun merasa kagum dengan kekuatan yang mereka tunjukkan untuk melawan para monster itu. Padahal saat dirinya melihat mereka di TV dulu tak pernah berpikir mereka akan sekuat itu. Kemudian terlihat Yubin yang melawan monster itu pun berujar jika berkat perlengkapan dari bagian tubuh naga api yang diberikan oleh Jien dan juga pengalaman karena telah melalui pertarungan yang mempertaruhkan nyawa di Hong Kong dibandingkan dengan dulu, mereka saat ini jauh lebih kuat. Namun Yubin merasa jika itu masih kurang jika dirinya ingin melawan monster yang berwujud seperti manusia itu dan menghabisi sebanyak mungkin monster yang ada di sana sebelum Kipong datang ke tempat ini. Akan tetapi tiba-tiba Yubin dibuat merinding dengan suara monster yang berwujud manusia itu mengatakan bahwa Yubin sangat menyedihkan dan mungkin dia berharap bahwa kemunculan dirinya tadi merupakan halusinasi Yubin saja. Kemudian monster itu berujar jika di hadapan kekuatan yang tak bisa Yubin hadapi, nilai keberadaannya itu tidak berarti apa-apa. Mendengar hal itu, Yubin pun merasa kesal serta merasa jika dirinya harus menyerangnya lebih dulu. Namun tiba-tiba monster itu sudah ada di belakang Yubin lagi sembari berujar jika dirinya selalu memperhatikan manusia dari luar dimensi. Dan di antara para manusia itu ternyata Yubin berada di tingkatan level S. Namun hal terbaik yang dapat dilakukan oleh Yubin saat ini adalah kehilangan nyawanya tanpa rasa sakit. Karena tak bisa melihat perbedaan kekuatan di antara dia dan musuhnya. Bersamaan dengan hal itu, tangan besar monster itu pun diarahkan ke kepalanya. Yubin pun tak bisa bergerak ataupun menghindar dan hanya bisa pasrah dengan apa yang akan dilakukan oleh monster itu. Akan tetapi tiba-tiba ada tembakan yang mengarah ke monster itu dan sebelum tangan monster itu mengenai kepala Yubin, Kang Hui dalam wujud 9 ekornya pun sudah menghentikan tangan monster itu. Lalu berujar jika ternyata monster di hadapannya itu merupakan anak kecil yang masih harus belajar. Dan juga monster itu pasti akan segera belajar tentang ras manusia yang selalu bisa membuat kagum ras lainnya. Menanggapi hal itu, monster itu pun tahu bahwa Kang Hui adalah seorang Shinsu. Lalu menambahkan kenapa dia bisa berada di pihak para manusia. Kang Hui pun mengatakan jika dirinya tak perlu mengatakan alasannya kepadanya.
Bersamaan dengan hal itu, monster mata satu itu pun mengeluarkan sebuah serangan api yang membuat Yupin pun terkejut dan langsung mengenai Kang Hui sembari mengatakan bahwa terbakarlah pelan-pelan hingga dia mati. Akan tetapi api itu tak berpengaruh terhadap Kang Hui. Dia hanya merasa jika api itu terasa hangat dibandingkan dengan naga api. Ini bahkan tak sehangat api unggun saja. Kemudian memukul monster itu dengan kekuatannya sembari mengatakan bahwa ini merupakan pertama kali dirinya berburu monster bintang 8 tanpa Kipong dan sepertinya akan sangat seru. Sebenarnya dirinya tak ingin terlalu terlibat dengan manusia selama melawan naga api. Jadi dirinya hanya melindungi mereka. Namun kali ini dirinya akan menunjukkan seluruh kekuatannya. Mendengar hal itu, monster mata satu pun berujar jika Kang Hui adalah binatang yang sombong. Lalu mereka pun beradu pukulan lagi hingga membuat ledakan energi yang luar biasa. Kemudian saling jual beli serangan hingga secara beruntun Kang Hui memukul monster itu hingga mundur ke belakang saat menahan pukulan dari Kang Hui. Sedangkan Yupin yang melihat pertarungan itu merasa jika dirinya sudah terlalu sombong. Meskipun dia adalah monster level bintang 8, dirinya masih bisa mengalahkannya jika menyerangnya tiba-tiba. Karena manusia pernah ada yang mengalahkan naga api. Itu adalah pemikiran dari Yupin yang penuh dengan kesombongannya. Karena yang mengalahkan naga api adalah Kipong, bukan manusia. Dan mulai sadar jika dirinya masihlah terlalu kecil dibandingkan dengan Kang Hui dan Kipong. Lamunan Yupin pun disadarkan oleh panggilan dari Akho yang mengatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat bagi Yupin untuk berpose dan berdiam diri seperti itu. Karena selagi Kang Hui mengurus monster mata satu itu, mereka harus mengurus sisanya yang masih ada di sini. Tak lama setelah itu, Yupin pun melesat menuju ke arah monster-monster yang ada di sana. Dan dengan bermodalkan kecepatan serta kedua dekernya, Yupin bisa mengalahkan beberapa monster itu. Lalu Yui dan Jugu pun tak mau kalah dengan serius dan penuh keyakinan. Mereka pun bertarung melawan para monster-monster itu. Kemudian berpindah ke tempat Kipong saat ini. Setelah memindahkan monster-monster itu ke alam lain, Kipong pun turun ke atas tanah. Lalu mengatakan apa yang akan ditunjukkan oleh pimpinan Hype setelah ini karena semua monster yang dirinya keluarkan semuanya sudah berpindah alam. Pimpinan Hype itu pun mengatakan jika semua itu tak masalah karena dirinya adalah dewa dari dunia yang sudah hancur ini. Bersamaan dengan hal itu, dari mata kirinya menembakkan laser ke arah Kipong hingga membuat ledakan yang luar biasa. Akan tetapi pimpinan Hype itu pun terkejut karena ternyata serangannya tak mengenai Kipong sama sekali. Kipong muncul di belakang pimpinan Hype itu dan langsung mengayunkan tinjunya ke arah pimpinan Hype hingga membuatnya terpental menembus beberapa bangunan yang ada di sana dan langsung memuntahkan darah dari mulutnya. Tak sampai di situ saja, Kipong tak memberikan kesempatan untuk beristirahat dan langsung mengayunkan kakinya serta menendang kepalanya hingga darah pun tumpah banyak yang keluar dari mulutnya. Sedangkan pimpinan Hype sembari terduduk mengatakan jika semua belum berakhir karena tubuhnya saat ini adalah tubuh dewa. Dewa dari dunia baru. Kipong pun tak menghiraukan ucapannya dan mendatangi pimpinan Hype itu sembari mengingat semua kejahatan yang telah dilakukan olehnya di masa lalu yang menimbulkan banyak korban orang yang tak bersalah. Kemudian Kipong pun bersiap ingin mengakhiri pertarungan itu dengan pukulannya, namun tiba-tiba terpancar sinar yang menyilaukan dari arah pimpinan Hype yang membuat Kipong tak bisa mengayunkan pukulannya. Dan dari mata kirinya keluar sesuatu yang tak diketahui. Melihat hal itu, Kipong pun ternotis bahwa benda itulah yang sebelumnya telah menelan Sisu. Lalu pimpinan Hype pun tertelan oleh benda itu dan berubah menjadi wujud monster yang mengerikan. Kemudian monster itu tersenyum sembari mengatakan, akhirnya rencananya yang telah dirinya buat selama 3000 tahun membuahkan hasil juga. Kemudian berpindah ke pertarungan Kang Hui dengan monster mata satu. Terlihat bahwa di sana Kang Hui dan monster itu sama-sama terluka. Namun monster mata satu yang kehilangan lengannya pun bisa meregenerasinya lagi, lalu berujar bahwa sebagai Shinsu Kang Hui ternyata cukup kuat. Dan sembari tersenyum, Kang Hui pun mengatakan hal yang sama, yaitu sebagai ukuran monster dia terlihat cukup enak untuk dimakan. Kemudian ronde kedua pun dimulai dengan monster itu yang melesat ke arah Kang Hui dan memukulnya hingga Kang Hui pun terdorong ke belakang dan berujar jika ternyata monster bintang 8 bisa sekuat ini hingga membuatnya kewalahan. Akan tetapi serangan monster mata satu pun terus berlanjut hingga membuat Kang Hui terlempar sampai ke tempat Jugu berada. Melihat hal itu, Jugu pun berteriak memanggil nama Kang Hui karena mengkhawatirkannya serta meminta agar hewan-hewan yang dipanggilnya menjaga sisi belakangnya. Lalu Jugu pun bergegas berlari ke arah Kang Hui dan menanyakan kondisinya saat ini. Sambil terbatuk, Kang Hui pun meminta bantuan kepada Jugu seperti yang pernah mereka lakukan di Hong Kong sebelumnya.
Melalui gelang yang dipakai oleh Jugu, mana pun tersalurkan ke tubuh Kang Hui dan membuatnya mengeluarkan aura yang sangat luar biasa. Dan setelah itu kembali menyerang monster bermata satu. Namun hal itu tak mempengaruhinya, malahan monster itu meminta agar Kang Hui menghentikan serangannya yang sia-sia itu. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, dagger dari Yupin pun melesat ke arah monster itu dari belakangnya. Menyadari hal itu, monster bermata satu pun terlihat kesal dengan tindakan Yupin itu dengan mengatakan, dasar manusia yang tak tahu batas dirinya sendiri, seharusnya bawahan bermain dengan bawahan juga. Dan tempat ini bukanlah tempat bagi Yupin untuk bisa ikut campur. Sambil tersenyum, Yupin pun beralasan jika dirinya juga inginnya seperti itu. Namun dirinya sudah menghabisi semua bawahannya. Mendengar dan melihat kondisi itu, monster bermata satu pun terkejut karena semua bawahannya sudah dihabisi oleh para manusia itu. Kemudian para manusia pun mendekat ke arah Kang Hui dan berniat untuk melawan monster bermata satu itu. Lalu Kang Hui mengatakan jika mulai sekarang ronde ketiga akan dimulai. Setelah itu berpindah ke tempat Kipong. Saat ini terlihat bahwa Kipong bertanya apa maksud rencana yang sudah dia buat selama 3000 tahun itu. Monster itu pun menanggapi dengan mengatakan jika Kipong sangatlah bodoh, karena sesuatu yang dirinya buat tak akan pernah memiliki kesalahan. Mendengar hal itu, Kipong pun teringat saat dirinya terjebak di dalam dungeon tutorial selama 3000 tahun dan dirinya tak bisa keluar dari sana karena sistem error. Kemudian dengan muka yang penuh amarah, Kipong menyimpulkan bahwa semua yang dirinya lalui di dalam tutorial selama 3000 tahun itu semua merupakan rencananya. Monster itu pun membenarkan kesimpulan dari Kipong itu sambil tersenyum. Lalu menjelaskan jika itu adalah puzzle pertama yang bisa membuat dirinya datang ke dunia ini. Jadi dirinya membutuhkan seorang irregular untuk bisa menghancurkan aturan. Jika tidak, dirinya tak akan bisa datang sendirian karena dunia ini memiliki aturan. Maka dari itu dirinya pun membuat cloning dan membesarkannya selama 3000 tahun. Setelah itu dirinya akan menyerap cloningannya lalu bisa datang ke dunia ini. Kemudian sembari menunjuk ke arah Kipong, monster itu mengatakan bahwa Kipong tak ubahlah hanya sebagai produk sampingan dari proses itu. Dan dirinya juga merasa kesal karena produk sampingannya berlarian ke sana kemari. Mendengar semua itu, ingatan kelam Kipong pun muncul kembali hingga membuatnya tak bisa membendung amarahnya lagi. Lalu dengan muka yang serius dan amarah yang meluap, Kipong pun mengatakan bahwa semua kekacauan yang terjadi saat ini merupakan ulahnya yang hanya ingin datang ke dunia ini. Dan hal itu dibenarkan oleh monster itu. Kemudian Kipong pun mengaktifkan skill penguatan tubuhnya, lalu sembari mengatakan jika dirinya pasti akan membuatnya menyesal karena telah bersusah payah untuk datang ke dunia ini. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, Kipong pun terkejut karena tiba-tiba mendengar suara Sisu yang menyuruhnya untuk kabur dari tempat ini. Monster itu pun menanyakan kepada Kipong apakah cloningan dirinya berbicara dengan Kipong dan menyuruhnya untuk lari dari sini. Namun kabur bukanlah sifat Kipong. Maka dari itu, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, Kipong langsung melesat ke arah monster itu untuk menyerangnya sembari berteriak untuk mengembalikan Sisu kepadanya. Bersamaan dengan pukulan Kipong yang penuh amarah itu, terjadi ledakan yang sangat luar biasa karena bentrokan mereka berdua. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.